Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah syukur yang insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini insyaallah yang akan memberikan tafsir pada kita sekalian ialah Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Amin Ali MPD. Dr. Andes Haji Muhammad Amin Ali MPD, dengan ini beliau kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudahhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sinau masalah lebih menangke hadire rilanaya masjid kita, Masjid Al-Ansar. Ipatarakai asyukur kamarjata lor sisi arjana pungala taala. Puas sewae puas dega garis sumpah sangadinna alena buah mege malingi nikmat anrange pape nyamang naleni nikmat umur panjang, naleni nikmat kesempatan, naleni nikmat waktu, naleni nikmat kekuatan, kemudian yang lebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga kaum muslimin ilulu petangeh irasaka cekee i pamila matae meringang aja makai aja talori masih. Kenapa? Karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan salat jamaah subuh secara berjamaah. Sebelum saya memulai ceramah saya pada subuh hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini adalah tanggal 15 Desember 2021 atau bertepatan dengan 11 Rabiul Jumadil Awal 1443 Hijriah. Desember adalah bulan terakhir dari bulan Masehi. Kemudian tinggal 15 hari lagi ada pergantian tahun dari tahun 2021 ke tahun 2022. Biasanya atau sudah menjadi tradisi banyak umat Islam yang merayakan atau meramaikan hari rayanya, hari tahun barunya orang Kristen. Padahal ini sesungguhnya kalau kita sadari itu tidak dibenarkan kaum muslimin. Sehingga pernah terjadi dialog, berdialog seorang kiai dengan seorang pendeta, penggawana ulama na Kristen. Lalu Pak Kiai bertanya kepada pendeta, wahai Bapak Pendeta, sebentar lagi tanggal 1 Januari, tentu kalian semua orang Nasrani akan merayakan tahun barunya. Lalu Pak Pendeta menjawab, iya betul. Lalu Pak Kiai mengajar lagi, apa yang kita lakukan kalau tahun baru, malam tahun baru, agak pegok ke malam tahun baru. Maka der pendeta ero deto gaga, kita biasa saja malamnya kita turun ke gereja untuk beribadah atau menyanyi-nyanyi. Kemudian diganti lagi oleh kelompok yang lain
Itu saja. Terus ditanya lagi oleh Pak Kiai, kenapa tidak dirayakan? Terus Pak Pendeta mengatakan, untuk apa kami rayakan? Nah, sudah ada umat Islam yang merayakan. Lalu Pak Pendeta berkata kepada Pak Kiai, Pak Kiai, coba lihat, yang menjual petasan adalah umat Islam. Kemudian yang membeli petasan adalah umat Islam. Kemudian yang membakar petasan adalah umat Islam. Berikutnya, yang menjual terompet adalah umat Islam. Yang membeli terompet adalah umat Islam. Dan yang meniup terompet juga adalah umat Islam. Selanjutnya, yang jual kembang api adalah umat Islam. Yang membeli kembang api adalah umat Islam. Kemudian yang membakar kembang api adalah umat Islam. Yang banyak mabuk-mabukan kalau malam tahun baru adalah umat Islam. Yang pergi balap liar itu adalah umat Islam. Yang pergi mabuk-mabukan itu adalah umat Islam. Yang tidak sholat itu adalah umat Islam. Terus Pak Pendeta mengatakan, untuk apa kami merayakan tahun baru? Karena sudah dirayakan oleh umatnya Pak Kiai, umat Islam. Ini kaum muslimin perlu kita renungkan. Perlu kita sadari bahwa mulai tahun ini mari kita menyadari, terutama menyadarkan dan mengingatkan putra-putri kita aja lalu na pagawai ronange mat tiok tarung PE mak kembang api dan seterusnya, apalagi mabukan minum-minuman keras dena na sempaja je dena je gagna pagawai ronani lenyak peringaran na lenyak ingatan ala ko pengal taala kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita ingatkan kepada putra-putri kita, generasi kita, aja lalu na contoh, aja lalu na pagoiro anu cacae, anu deen si cocok sesuai dengan ajaran agama Islam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ini sahabat Nabi yang paling senior, yang paling tua, yang dikenal orang sangat pintar, cerdas. Dia memiliki intelijensi di atas rata-rata, termasuk jenius. Terbayangkan di bawah itu Ibnu Abbas baru umur 9 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran. Dia ahli tafsir, sehingga ada tafsirnya yang bernama Tafsir Ibnu Abbas. Nangkana si diwatu itanai okosi dia sahabat. Wahai sahabatnya Nabi Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan hidup di dunia? Agar rasanya menyama papi dadinga monro kulino. Begitu pertanyaan dari sahabat tadi. Lalu Ibnu Abbas menjawab, bahagia hidup di dunia itu ada 7 indikator. Sesuai dengan doa yang selalu kita baca. Dek nang kenapa dibaca Pak dongeng setiap saat dan sangat populer, terkenal sekali doa itu seperti yang saya bacakan tadi. Bapak bisa temukan di surat Al-Baqarah ayat 201. Ketuk kurang. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan sebahagian mereka berkata, ya Allah, Puang, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan hidup di akhirat, wa qina azabannar, jauhkanlah kami ya Allah dari siksaan api neraka. Sekarang pertanyaannya, apa ciri, apa tanda orang yang bahagia hidupnya di dunia? Aga tanran neroteko madecengi akketutungan namun rolino. Aga tanran. Apa cirinya yang nampak pada orang itu? Maka Ibnu Abbas mengatakan ada 7. Ada 7 indikator, ada 7 tanda orang yang bahagia hidupnya di dunia. Lihat saja apakah itu orang itu sudah memiliki itu. Yang pertama, orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang memiliki kalbun syakirun, yang selalu memiliki hati yang selalu bersyukur. Pilih syukur lari pun Allah Ta'ala agar ibaringnya ko, agar terima ko oleh pun Allah Ta'ala.
selalu bersyukur. Yalengi kesehatan, yalengi harta benda, selalu dia bersyukur. Yalengi watak kale magala papadai di syukur ki maga para kasih to mala saya. Maka dasi to mala saya maga baru tak rumah sakit kasih angka di impulse, angka di kateter, angka di oksigen. Maka daerah to ke rumah sakit maga per tek ke kamar mayat. Kita diberi harta, diwalengi oto, yalengi mobil. Maka dasi syukur kak kasih maga patay ma motor mi. Maka dasi pa motor ya lebih syukur kak maga patay ma sepeda mi. Maka dia pas pada maka kasih tay malalam. Maka dasi tahu malalagi maka pakasih roden lo juga kekepam atau tidak bawam. Nah ya kemakuan harus cari sikapi hidup di dunia. Iya nih ya sawara mah pasikuah. Ya kemakuan harus cari hadapi hidup di dunia. Maka iya nanti asan decena lino yon ripa. Puncak kebahagiaan itu sudah kita miliki. Kenapa? Karena kita selalu bersyukur. Isyukuruki pah pedale na pungalat. Jangan juga terlalu kita ambisi. Magi na mereka tahu malasa kaum muslimin, mereka tahu depresi, mereka tahu tinggi darah, mereka tahu stres. Kenapa? Karena terlalu ambisi mau mencapai apa yang jauh dari dia. Melomana rangkai melomana papuli ranudenolle. Akhirnya antar semangat tenaga dia tidak mampu dia kendalikan kaum muslim. Akhirnya tak cedek-cedek poli ini lasai, poli ini penyakit menggerogoti orang ini. Kenapa? Karena dia ambisi, terlalu ingin menguasai dunia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sidang jamaah subuh yang berbahagia. Agaji ini pegok kulino itu mah pasipulum itu bawa napai salai. Tumak kareso ipakangkai hadir depan mata kita napai salai. Begitu kaum muslimin. Jadi orang yang bahagia hidupnya di dunia yang pertama adalah orang yang memiliki sifat syukur. Yang kedua, orang yang bahagia hidupnya di dunia menurut Ibnu Abbas adalah al-aswajun solihun. Pasangan hidup yang soleh dan soleha. Suami istri yang soleh dan soleha. Apa cirinya suami yang soleh kaum muslimin? Yang pertama dia menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Dia menjadi teladan, dia menjadi suri teladan yang digugu dicontoh oleh istrinya dan lebih-lebih oleh anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya. Laki-laki adalah pemimpin. Oleh karena itu kaum muslimin, laki-laki menjadi saleh kalau dia menjadi imam, menjadi contoh di tengah keluarganya. Yang kedua, laki-laki yang soleh adalah suami yang soleh adalah suami yang pekerja keras. Pekerja keras, semangatnya tinggi, kemudian dia bekerja sekeras-kerasnya untuk menghidupi dan mensejahterakan kehidupan istri dan anak-anaknya. Islam sangat membenci orang yang malas. Ya Rasulullah ini cacalat atau makutue. Ya Rasulullah ini cacalat atau baket tangai. Ya Rasulullah ini cacalat atau dia apa tujuannya. Tapi yang paling baik adalah orang yang selalu bekerja keras. Bak pesan na nenek malo maka de re seperti tamangingi nama lomo naletei pamasi dewata. Suami yang soleh adalah suami yang bekerja keras. Berikutnya, apa cirinya istri yang soleha? Istri yang soleha adalah istri yang beriman atau yang menjadikan suaminya sebagai pemimpin. Dia taat kepada suaminya. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan seandainya tidak berdosa maka istri saya sujud di depan suaminya. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Istri yang soleh adalah istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Yang kedua, istri yang soleh adalah istri yang mampu menjaga nama baik keluarganya, terutama istrinya. Tidak membuka aib, tidak membuka kejahatan daripada keluarganya. Kemudian istri yang soleh adalah istri yang mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Najagai alina, najagai kehormatan, najagai nama baiknya ketika suaminya tidak berada di rumah. Inilah yang dimaksud dengan
permatanya hidup surganya dunia, wanita yang mampu menjaga dirinya saat-saat suaminya tidak ada di rumah. Selanjutnya, istri yang soleh adalah istri yang mampu menghibur suaminya ketika usahanya kurang berhasil. Ya kodena mae gagaba na dupa na podang laki na sabar aki bapak. Ka magalumoh kitu matu siapa tak tope matu magalung matu mae gani gabay dupa, mae gani karun. Istri datang menghibur suaminya. Dena jadi usahanya, datang aja muta apa aja pak, usaha moki. Selalu memberi motivasi, selalu memberi hiburan kepada suaminya. Sehingga suaminya dapat bekerja dengan tenang. Kenapa? Karena ada orang di belakang dia yang mendukung. Ada sosok manusia yang namanya istri yang mendukung kesuksesan suaminya. Dia selalu menghibur, dia selalu memberi motivasi, dia selalu memberikan bayangan-bayangan yang positif kepada suaminya. Inilah yang dimaksud dengan orang yang bahagia hidupnya di dunia, istri yang soleha dan suami yang soleh. 2. Yang ketiga, apa tandanya orang yang bahagia hidupnya di dunia? Al-abrar, al-waladul abrar. Punya anak yang soleh, anak yang baik, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kaum muslimin, apa cara, apa resepnya sehingga anak kita bisa memperbaiki atau bisa berbakti kepada kedua orang tuanya? Ialah sejak dini diberikan pendidikan agama, sejak dini diberi contoh-contoh yang positif, sejak dini diberi kata-kata yang baik. Jangan pernah marahi anak, jangan pernah menjadikan anak sebagai musuh, dan jangan pernah jadikan anak sebagai orang kedua. Jadikan anak itu adalah bagian dari kita, dan jadikan anak itu sebagai orang yang enak diajak diskusi. Tobi madisik-disik, aga tipati jumuna, aga kira-kira apa maumu nak. Ini yang dipanggil, diajak dia bicara, jangan justru dimarahi. Banyak orang tua di Tugak Korapang kami luar negeri yang sering memarahi anaknya. Memarahi anak bukan penyelesaian masalah, tapi memperpanjang masalah, menambah masalah, sehingga anak tidak betah tinggal di rumah. Kenapa? Tidak ada suasana yang harmonis di rumah. Di rumah dianggap sebagai neraka jahanam. Kenapa? Karena selalu dimarahi oleh ibunya dan orang tuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk mendapatkan anak yang baik adalah diberi pendidikan agama. Diajak dia berbicara, kemudian disekolahkan. Suatu saat nanti dia akan menjadi sarjana, menjadi dokter, menjadi pejabat, sehingga terangkat derajatnya orang tua gara-gara anak. Terangkat derajat, martabat dan harkatnya orang tua gara-gara anak. Niga wijair. Allah, anak ni anu pak galuk-galun kasih, pak darat-darat mi, tukang becak mi, anu mi, tapi anaknya hebat, anaknya dokter, anaknya berhasil, anaknya sukses. Kalau diberi sejak dini anak diberi ini, maka dari pepatah bang lajue, kalau buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ya kong buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Insya Allah kau makan jai amboe, makan jai endo, insya akan melahirkan anak yang baik. Sebaliknya banyak juga orang tua yang gagal menjadikan anaknya soleh. Mereka tahu sukses suaminya, sukses istrinya, tapi sayang anaknya main narkoba. Sayang anaknya keluar masuk penjara. Sayang anaknya berurusan dengan kantor polisi. Sayang anaknya menjadi musuh di tengah-tengah masyarakat. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita menjaga dan menciptakan bagaimana sehingga kita punya anak yang bisa menyelamatkan kita. Ya komati ni tay kaum muslimin, dek nanule mas sampajange, dek nanule mas puase, dek nanule mas sumbange. Tapi engkau mau patalu yang bisa menolong. Salah satu yang bisa menolong orang meninggal adalah anak yang mampu, anak yang senang membacakan doa kepada kedua orang tuanya. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, anak yang soleh, anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar. Dalam Al-Quran diterangkan begitu. Jagalah
anak itu. Jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Kaum muslimin, 3 orang yang bahagia hidupnya di dunia. Pertama, memiliki kalbon syakirun, hati yang selalu bersyukur, maaf pasikua, wara'a, maaf pasikua, selalu bersyukur. Yang kedua, punya pasangan suami istri yang soleh. Ketiga, punya anak yang soleh. Kemudian yang ketiga kaum muslimin adalah, keempat adalah sahabat yang soleh, albi'atus solehah. Kita ini manusia kaum muslimin adalah makhluk sosial. Artinya di samping kita ada orang lain, ada orang selain kita, maka kita disebut dengan manusia sosial. Nah, di dalam sebagai manusia sosial kita selalu berkomunikasi dan berinteraksi antar satu dengan lainnya. Maka dia agama sapair sahabat makanjai. Hiduplah di tengah-tengah lingkungan keluarga, di RT yang bagus sifatnya. Kita menjadi teladan di RT kita. Kita menjadi teladan di RW kita. Ini yang dimaksud dengan sahabat. Carilah sahabat alir bali bola makanjai sifatnya. Maka toro dalam pergaulan carilah sahabat yang baik. Aga cirinya sahabat yang baik kaum muslimin. Aga tandaan sahabat kaum makanjai. Ya kaum makanjai sahabat kaum muslimin. Ya kaum makanjai pegawai angke boleh mengatakan bagus itu, lanjutkan itu, teruskan itu usahamu itu. Tapi si di waktu masalah jamaah-jamaah tah angka sir sahabat boleh mengingatkan, tapi jewi ya tuh tidak bagus itu, jangan lanjutkan itu. Inilah sahabat yang baik kalau begini. Ketika kita baik, dia datang memberi dorongan, dia datang memberi motivasi, dia memberikan semangat, dia memberikan spirit kepada kita. Lanjutkan itu. Itu bagus itu. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan suatu kesalahan, datang lagi sahabat mengatakan, teman, sahabatku, hentikan itu. Tidak bagus itu. Tidak baik menurut masyarakat dan tidak baik menurut Allah. Alingis nasihat. Inilah namanya sahabat yang baik kalau begini. Jangan nanti sahabat ya kemari decengi angke boleh, tapi kau malah salah nih atau masalah salah nih dia na boleh celeng. Itu bukan sahabat namanya itu. Oleh karena itu kaum muslimin isapa iya rotowe iyo bergaul to makanja sifatna. Iya kau to makanja sifatna iyo bergaul. Makanja kedona, makanja ampe-ampena insyaallah sedikit demi sedikit akan pindah kepada kita. Sebaliknya nariko paboto ye si gampalu, parino ye si gampalu, panarkoba si gampalu, tinggal menunggu waktu pasti kita juga akan terpengaruh dengan itu. Ini yang dimaksud dengan pengaruh lingkungan. Agama mengatakan carilah sahabat yang baik, yang bisa memberi kesejukan, memberi motivasi ketika kita baik dan mengingatkan kita ketika salah. Apa nih Pak? Ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia. Kemudian yang kelima, orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang almalon halalon. Dia memiliki harta yang sumbernya, asal muasalnya, asalannya raramparanya dari halal. Islam mengatakan harta itu bukan dilihat dari banyaknya, tidak dilihat dari eganna, tapi dilihat dari sumber halalnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, harta adalah merupakan ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Banyak orang yang punya harta tapi ikut larut dengan hartanya, tidak mengingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Den atengnya pengalat Allah tu makareso namanya orang parang. Justru bagus. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak hartanya tapi sumbernya dari halal. Kenapa banyak orang yang tertolak doanya, banyak orang yang tidak diijabah doanya? Karena di antara sekian banyak hartanya ada sumbernya dari barang yang halal, yang haram. Kaum muslimin. Oleh karena itu, tete otota, politik otota agak terliang otota sumbernya dari mana? Motorota agak terliang motor, sumber uang itu dari mana? Galuta, mainan galuta sumbernya dari mana? Mari kita tanya diri pribadi kita tentang harta demi harta kita, baru kita bersihkan
lalu kita jernihkan, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang harta kita, sepanjang ramparangnya kaum muslimin sumbernya dari jalan yang halal, maka insya Allah doa kita akan diijabah. Tapi ingat baik-baik, sepanjang harta benda ada hak orang lain yang tidak diberikan, maka sepanjang itu doa kita tidak akan diijabah. Iya namanya nggak tahu mah protes, nggak tahu mah nongko. Si 77 je bateku mas sempajang, si 77 bateku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari hari ke hari tidak ada perubahan. Saya lihat DJ kapan terima pun Allah taala atau doaku. Dena ijabah pun Allah taala doaku. Iya, jawabannya iya betul. Kenapa? Karena di antara hartamu itu ada 1-2 yang sumbernya dari barang yang tidak halal. Kaum muslimin, hati-hati dengan harta. Akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Pasti akan dipertanggungjawabkan. Senang atau tidak, mau atau tidak, pasti dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir, indikator atau ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah, bukan yang terakhir. Yang nomor 6, tafaqquhu fiddin. Orang yang bahagia hidupnya di dunia cirinya adalah orang yang selalu bersemangat untuk belajar agama. Ini mana nanakannya kaum muslimin. Ini mana nak bersih Al-Ansar. Bahagia hidup di dunia. Senang kita, bahagia kita, emosi kita, bahagia batin kita ketika kita berada di Masjid Al-Ansar ini untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan pesan-pesan agama buat kita. Dia namanya mana sadi narekodena lo marengkalinga. Dia namanya mana sadi narekodena hada aku pengajian, aku majelis taklime. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Pede megai parengkalinga ta pede marepa ki marengkalinga pede tatambay pak disangata. Pede tatamba pak disangata pede tatamba penguasaan agama ta pede makanjai kualitas ibadata. Pede makanjai kualitas ibadata. Aja natalota kuliah ndak usah, cukup kita belajar melalui pengajian pada iya. Mengkalinga ki khutbah Jumat, kemudian menonton TV. Setiap TV itu ada channelnya itu memberikan pesan-pesan agama. Ada Agim, ada Ustaz Maulana, ada Ustaz siapa lagi, Kiai Kuras, Profesor Kurais Shihab. Semua ada televisi. Apa dia memberikan pesan-pesan agama kepada kita. Nah, orang yang mau belajar agama bisa melalui dengan menonton layar televisi kaum muslimin. Artinya apa? Dia namanya manasat din narekode na tatam beragama. Mali bo agama na baca-baca. Mapedato teko An-Nur, dia ke An-Nur untuk mengikuti pengajian rutin di sana. Pengajian di Al-Ansar, dia datang ke Al-Ansar. Pengajian di Masjid Raya, dia datang di Masjid Raya. Orang yang seperti inilah yang disebut dengan bahagia hidupnya di dunia. Kenapa? Ya lengi hidayah, ya lengi petunjuk. Nah, so mega mau tahu nisa maka setiap Rabu subuh ada di Masjid Al-Ansar ini ada ceramah agama, tapi dia nak boleh. Mungkin ada tetangga kita yang dekat di sini tidak datang, tapi ada yang datang dari jauh, dari luar kampung, dari luar kelurahan. Kenapa? Karena dia ingin menambah ilmunya. Dan orang yang seperti inilah yang disebut dengan orang yang memiliki ciri kebahagiaan hidup di dunia. Menyamana sedih, tenang batinnya, tanapa penadina dari kopure marengkaling. Kemudian yang terakhir kaum muslimin, orang yang bahagia hidupnya yang ketujuh adalah umur yang berkah. Agiasang umur mak barakah. Maka di hadisnya Nabi ta khairun nas man ta umurhu wa hasuna amaluhu. Si decen na tahu pede ematua pede tatamba umurna papada ya saya sudah 71 tahun Pak Bu. Saya lahir tahun 50, 71 tahun umur saya. Pede tatamba umurna pede makanja sifatna, pede makanja kesolehan. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, apa tandanya orang yang soleh? Biasana umur makanja umur mak barakah biasana merekak mengaji makoko rajin mengaji. Biasana dena sampaja
tahajud maka kowe moto ni masa sampai tahajud. 2. Yang ketiga biasanya dena sampai jawa duha, rajin ni masa sampai jawa duha. Yang keempat biasanya makutu masumbang, rajin ni masumbang. Biasanya makutu lo mak bali bola, makutu lo turung, ok mak dawa-dawa ke bali bola ok ke tetanggana, maka ko rajin ni. Biasanya makutu sayung dena mi cawa-cawa, maka ko rajin ni cawa. Nah, orang yang seperti inilah disebut dengan umur yang berbahagia. Makin tua kita, makin perbagus kesolehan kita, sehingga detik-detik Allah Subhanahu wa taala ketika Dia akan mencabut nyawa kita, kita berada di puncak kesalehan. Kita berada di puncak kesalehan ketika Allah mencabut nyawa ini. Ya Allah, cabutlah nyawa saya. Ya kana dapi ni wattuna, ya Allah silahkan. Kenapa? Karena sudah sempurna kesolehan yang telah saya perbuat. Sebagai kesimpulan kaum muslimin, karena masih yani, ada 7 tanda bahagia di dunia. Yang pertama, kalbon syakirun, tabolai lalu ya saya ngesika syukuru mah pasikuah. Yang kedua, usahakan nih kita punya suami istri yang soleh dan solehah. Yang ketiga, kita usahakan nih punya anak yang soleh, yang bisa dan yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah, keempat adalah kita usahakan nih punya sahabat yang soleh. Kemudian yang kelima adalah al-malun halalun, harta benda kita tidak apa-apa banyak, yang penting sumbernya dari yang halal. Kemudian yang keenam, jangan pernah larut aja nata pakan doripa aja nata mundur ia semangat selalu mau menambah agama kita, menambah pengetahuan agama kita. Tadi saya katakan, pedek megai pak disang agama ta pedek tak tambah kualitas ibadat lori pengalatan. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki umur yang berkah, umur yang soleh, sehingga detik-detik Allah memanggil kepada kita, maka kita sudah siap dengan puncak kesolehan kita. Kaum muslimin, sebagai kesimpulan, perubahan tahun baru bagi kita sebenarnya dari tahun 2021 ke 2022 bagi kita berarti semakin dekatnya kita dengan saat-saat mengakhiri kehidupan kita. Kematian sudah pasti di ambang pintu. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kematian selalu mengintai kita. Ada 3 rahasia kematian. Yang pertama, tempatnya, di mana kita meninggal kita tidak tahu. Yang kedua, sebabnya, di mana apa sebab kita mati? Apakah kita meninggal karena kecelakaan? Apakah kita meninggal karena jatuh dari pesawat? Apakah kita meninggal karena macam-macam? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Kemudian tempatnya kita tidak tahu di mana, apakah kita meninggal di Repang atau di tempat lain. Semuanya adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti bahwa mati pasti akan menjemput kita. Oleh karena itu, mari kita sisa-sisa umur kita ini, sisa-sisa umur kita ini macam ini melo ilawi naye puleye, sisa-sisa umur kita ini makin menambah kesolehan kita. Umur bertambah, tapi jatah hidup semakin berkurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua untuk memperoleh husnul khatimah. Amin. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, tapi kita tetap mengharapkan di akhir-akhir kehidupan kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, dan orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tak dampai ngak kodena makanja betul ke pedato, karena saya juga baru belajar Pak. Oleh karena itu, insanu mahalul hataya wa nisyan, manusia adalah tempatnya yang salah. Kalau ada yang salah, itu datanya dari saya. Kalau ada yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.